Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi dan Marta. Oke teman-teman, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan untuk teman-teman yang masih berjuang sembuh dari masalah asam lambung, dari masalah kecemasan, dari masalah GERD ya, anxiety disorder. Semoga teman-teman semuanya segera mendapatkan kesembuhan kembali, segera mendapatkan kesehatannya kembali, sehingga nanti teman-teman juga bisa melakukan aktivitas seperti biasa, bisa mendapatkan kebahagiaan kembali gitu ya. Nah oke teman-teman ya, dan tentunya jangan lupa selalu semangat juga, bangun motivasi diri, bangun pikiran-pikiran yang baik supaya teman-teman semuanya lekas diberikan kesembuhan kembali gitu ya. Nah oke teman-teman ya, untuk yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu, kemudian dinyalakan tanda loncengnya ataupun notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru ataupun live streaming terbaru dari channel ini gitu ya. Nah oke teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang obat asam lambung ya, obat asam lambung. Jadi kalau kita memiliki riwayat asam lambung tentunya kan banyak banget gejala yang kita rasakan gitu ya. Bisa dibilang asam lambung itu gejalanya 1000 sensasi gitu ya. Saya dulu kebetulan sakit asam lambung itu 1 tahun ya teman-teman, hampir 1 tahun gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang udah sembuh total 100% gitu ya. Nanti untuk teman-teman yang mau konsultasi dengan saya gitu ya secara gratis, nanti teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WA yang saya cantumkan di bawah ini gitu ya. Kita bisa konsultasi, kita bisa sharing lewat WhatsApp gitu. Nah oke teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui, jadi sakit asam lambung yang kita rasakan itu memang gejalanya banyak banget ya. Kalau yang saya rasakan dulu ya, ini kita mulai dulu dari gejala dulu ya sebelum kita masuk ke obatnya gitu ya. Jadi gejala asam lambung itu banyak banget teman-teman ya. Jadi mulai dari kepala. Kepala itu biasanya terasa terikat di sekitaran sini ya. Sekitaran kening sampai ke belakang sini kita akan merasa seperti diikat gitu ya. Rasanya seperti diikat, berat banget, kepala kita keliengan, terus kita juga ketika memandang kita ini akan merasa blur ataupun kabur ya, ataupun tidak enak ya, pandangan kita ini nggak enak. Leher kita terasa mengganjal, pundak kita kaku, leher kita kaku gitu ya. Terus kemudian telinga kita berdenging, hidung kita mampet, kanan kiri seperti itu. Terus mulut kita terasa asam, lidah kita terlihat putih, wajah kita terlihat pucat seperti itu ya. Nah terus kemudian turun ke dada kita terasa cekut-cekut, cenit-cenit, cekit-cekit ya, seperti itu ya, nyeri ulu hati, nyeri lambung, nyeri perut, begah, kembung, dada berat dan sebagainya. Kalau jalan sempoyongan, terus kemudian cemas luar biasa ya, cemas luar biasa. Terus kemudian juga seperti kena percikan air, nah, seperti itu teman-teman ya. Linglung, tidak fokus, kaki dingin ya, telapak kaki dingin, tangan dingin, keringat dingin dan sebagainya. Itu semuanya adalah gejala dari asam lambung, teman-teman. Untuk obat dari asam lambung itu ya, yang pertama ini teman-teman perhatikan, ini sebenarnya mudah banget ya, kita dapatkan mudah banget. Jadi kita awali dari leher mengganjal. Leher mengganjal itu kan sebenarnya efek dari naiknya asam lambung, terus kemudian menjadi radang seperti itu ya, sehingga mengakibatkan efek ataupun sensasi gejala seperti leher mengganjal. Kalau untuk obatnya, kalau kita konsumsi kunyit ya, kunyit dicampur madu yang rendah gas, itu juga bisa menyembuhkan masalah leher mengganjal kita. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau masalah keliengan ya teman-teman, keliengan itu kan sebenarnya efek dari asam lambung juga kan. Nah cuma kadang keliengan kita ini efek dari turunnya kadar gula, ataupun juga efek dari energi kita ini menurun ataupun habis. Jadi obatnya apa? Obatnya makan, minum yang manis seperti itu ya. Jadi kalau kita tanya obat lambung apa, tutup poin aja gitu, kita uraikan satu persatu teman-teman ya. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kita punya gejala kan banyak banget tuh ya, gejala kita banyak banget, itu sebenarnya nggak perlu kita obati satu persatu seperti itu teman-teman ya. Intinya sebenarnya kan yang ditimbulkan dari asam lambung itu yang sering kali muncul itu kan perut begah, nyeri ulu hati, dada panas, leher mengganjal, susah tidur, kecemasan yang berlebih, terus kemudian juga radang ya, radang yang diakibatkan dari naiknya asam lambung, tingginya asam lambung seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya obat-obatnya itu ya, kalau teman-teman ini apa namanya, kalau teman-teman racik di rumah itu ada kunyit, ada madu, terus kemudian juga ada kalau misalnya teman-teman perutnya begah ya, teman-teman perutnya begah, terus kemudian kembung,
banyak gas, nggak bisa sendawa, nggak bisa buang angin, teman-teman sebenarnya cukup sediakan kencur ya, kencur sama air hangat, terus kemudian dikasih madu setengah sendok ataupun 1 sendok madu yang rendah gas teman-teman ya, jangan yang gasnya tinggi. Itu teman-teman minum, itu nanti akan langsung menghilangkan ataupun mengeluarkan gas yang ada dalam lambung teman-teman, sehingga nanti perut begahnya itu berangsur membaik, terus kemudian juga nyeri lambungnya juga membaik seperti itu. Kita bisa sendawa, kita bisa buang angin, dan akhirnya perut kita terasa nyaman. Terus kemudian yang paling tidak mengenakkan ya, yaitu yang paling menyiksa kita ketika kita sakit asam lambung, GERD, anxiety ataupun kecemasan, itu yang dinamakan insomnia teman-teman ya, gangguan tidur. Karena biasanya gangguan tidur ini nanti juga efeknya kesana-sana teman-teman ya. Kita gangguan tidur, akhirnya kita cemas yang berlebih, badan kita nggak enak. Kenapa? Karena kita kurang istirahat, kita kurang tidur seperti itu. Ketika teman-teman kurang tidur, sulit banget untuk tidur, teman-teman juga bisa menggunakan herbal-herbal yang ada di rumah. Di sini saya rekomendasikan untuk herbalnya teman-teman menggunakan ekstrak biji buah pala. Ya, ekstrak biji buah pala dicampur dengan madu, dicampur dengan susu etawa seperti itu. Nah, itu bisa untuk mengatasi gangguan tidur teman-teman. Ya, gangguan tidur ini sangat mengganggu teman-teman ya. Sebenarnya nanti kalau gangguan tidurnya kita udah mulai turun ya, udah mulai membaik, tidurnya udah mulai bagus, kualitasnya mulai bagus gitu ya. Tidur kita udah 8 jam. Nanti masalah asam lambung ini akan berangsur-angsur pulih, berangsur-angsur membaik. Itu yang saya alami dulu teman-teman ya. Jadi intinya kalau radang kita obati pakai kunyit ya, kalau nanti banyak gas di perut kita obati pakai kencur. Kalau kita insomnia, nggak bisa tidur, sulit untuk tidur, kecemasannya tinggi, kita nggak bisa tenang, kita gunakan ekstrak biji pala. Kalau teman-teman kesulitan carinya, teman-teman bisa menggunakan madu istighfar aslamgat. Itu komposisinya sudah ada ketiga dari herbal yang saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman bisa cari referensi ya. Apakah benar ekstrak biji pala ini bisa untuk mengobati masalah gangguan tidur, masalah kecemasan seperti itu? Nanti teman-teman cari referensinya, kan banyak banget itu kan, artikel-artikel, jurnal-jurnal seperti itu, teman-teman bisa cari gitu ya. Jadi sebenarnya obatnya simpel teman-teman ya. Obat dari asam lambung itu simpel. Yang sulit adalah mengobati kecemasannya. Ya, jadi di samping teman-teman mengobati gejala-gejala yang teman-teman merasakan dengan menggunakan herbal-herbal yang tadi saya sebutkan, seyogyanya teman-teman juga selalu mengobati terapi pikiran teman-teman ini dengan sugesti-sugesti yang positif, dengan afirmasi-afirmasi yang positif, dengan hipnoterapi seperti itu. Itu akan sangat membantu proses penyembuhan masalah asam lambung, masalah GERD, masalah kecemasan, masalah anxiety disorder, masalah psikosomatis teman-teman, gitu ya. Kadang kita ini pengalaman saya ya teman-teman semua ya. Jadi kadangkala kita itu beranggapan saya ini tidak sakit asam lambung gitu loh. Kalau sakit asam lambung, kenapa yang saya rasakan banyak banget? Kenapa yang saya rasakan ini tidak seyogyanya asam lambung gitu ya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa asam lambung itu memang gejalanya banyak teman-teman ya. Gejalanya banyak banget, makanya disebut sebagai sakit sejuta umat, dan juga sakit dengan 1000 gejala ataupun 1000 sensasi, karena saking banyaknya gejala yang ditimbulkan gitu ya. Maka dari itu kita nggak usah mengobati satu persatu dari gejala yang kita rasakan. Akar masalahnya di asam lambung sama di anxiety disorder yang ada aja ya. Jadi kalau asam lambung kita udah sembuh, terus kemudian anxiety disordernya udah sembuh, otomatis nanti gejala-gejala itu akan berangsur-angsur hilang, akan berangsur-angsur pulih, dan teman-teman akan sembuh, gejala-gejalanya hilang semuanya gitu ya. Jadi nggak usah repot-repot diobati satu persatu, percuma teman-teman ya, karena akar masalahnya ada di asam lambungnya dan ada di anxiety disordernya gitu ya. Oke, sekali lagi untuk teman-teman yang mau konsultasi secara gratis, secara intens ya, nanti teman-teman bisa menghubungi saya via WhatsApp. Nomornya saya kasih link di bawah. Terus kemudian untuk teman-teman yang belum menonton video-video yang selanjutnya, nanti teman-teman juga bisa melihat di link yang saya sertakan di atas situ gitu ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat, dan nanti silahkan dipraktekkan untuk obat asam lambung yang tadi saya informasikan untuk teman-teman.
Saya akhiri dulu. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.